Oke, sekarang perkenalkan nama saya Raditya Maulana Sujuntak dengan siapa? Perkenalkan saya Alika Eme Putri dari kelas Fase Karso. Oke, hari ini saya ingin mewawancarai Alika ya, Alika. Oke, yang pertama, apa saja menurut Alika hak dan kewajiban di lingkungan sekolah yang Alika ketahui? Hak dan kewajiban pastinya kalau untuk hak, kita untuk hak mendapatkan ilmu dari pelajaran kita karena kita ke sekolah. Terus juga untuk kewajiban pastinya yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan yaitu kewajiban untuk menaati peraturan sekolah. Oke, terus yang kedua itu, apakah Alika pernah melanggar kewajiban di lingkungan sekolah dan jelaskan? Kalau sejauh ini untuk saya, alhamdulillah belum pernah melanggar kewajiban saya di sekolah. Nice. Oke, yang ketiga, bagaimana pandangan Alika terhadap orang yang melanggar kewajibannya di sekolah? Kalau menurut saya, pandangan saya, kita harus lebih peka terhadap orang-orang yang melanggar kewajibannya di sekolah. Karena kita nggak tahu kan permasalahan di diri dia tuh ada apa, kenapa sampai dia bisa melanggar kewajibannya di sekolah. Dan pastinya kalau kita melanggar kewajiban, kita mengganggu hak orang lain. Jadi kita harus tahu juga kenapa dia bisa sampai melanggar kewajibannya dan mengganggu hak-hak orang lain. Oke, yang keempat ada apabila teman Alika mengajak tawuran, apa yang akan Alika lakukan? Mungkin kayaknya enggak ya. Kalau saya ya, karena tawuran itu identiknya biasanya cowok gitu kan. Kalau saya posisikan diri saya sebagai cowok gitu, bakal saya tolak. Terus pastinya ingetin dulu temen, ini ngapain tawuran gitu. Karena tawuran itu kan akibatnya bisa fatal juga. Oke. Terus yang kelima itu ada mengapa hak dan kewajiban penting dilaksanakan sebagai warga masyarakat dan sebutkan contohnya. Oke, kalau menurut saya hak dan kewajiban sebagai masyarakat mungkin secara moral ya saya sebutkan. Secara moral kita tuh harus membantu orang di sekitar kita. Kalau menurut saya ya, secara moral kita harus membantu orang di sekitar kita, itu kewajiban kita. Kalau hak, pastinya hak kita itu mendapatkan kembali apa yang kita berikan. Jadi misalnya kita membantu orang lain. Kalau kita kesusahan, harusnya di mindset orang itu mereka harus bantu kita gitu. Oke, nice banget. Terus ada yang keenam, apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya tuh? Kalau masyarakat gak melaksanakan kewajibannya, misalnya nih kita ada lagi di posisi paling tinggi, misalnya lah wealth, uang gitu, kita punya uang. Terus ada orang yang kesusahan, misalnya dia gak bisa makan, udah semingguan gitu, gak kita tolong, pastinya akan terjadi hal-hal yang fatal ke orang itu. Jadi kita sebagai masyarakat harus melaksanakan kewajiban kita dengan baik-baik secara moral maupun kewajiban kita secara hukum kepada negara. Oke, nah yang terakhir nih, nggak ada yang terakhir nih. Yang berapa nih ya? Mengapa hak dan kewajiban warga negara harus dilaksanakan secara seimbang? Sama lagi, karena kewajiban dan hak kita sebagai masyarakat ataupun warga negara itu pasti saling berkaitan. Kalau kita nggak ngelaksanain kewajiban kita, pasti hak kita itu juga nggak bakal kita dapatkan secara sepenuhnya, nggak bakal kita dapatkan secara 100%. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban kita dulu biar kita bisa mendapatkan hak kita. Oke, nah yang terakhir nih, mengapa hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain? Oke, tadi udah saya bilang juga kalau hak dan kewajiban itu berkaitan. Karena misalnya lah kewajiban kita itu untuk datang ke sekolah dan kita mau hak untuk mendapatkan ilmu. Kalau misalnya kita nggak ke sekolah, kita nggak melaksanakan kewajiban kita nggak bakal dapat ilmu. Sama filosofinya kayak timbangan. Kalau misalnya timbangan kita berat banget di sebelah, timbangannya pasti bakal rusak. Oke, jadi itu saja buat pertanyaan-pertanyaannya. Buat Alika, terima kasih udah menjawab pertanyaannya. Oke guys, thank you. Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raditya Rizky dari kelompok 6 ingin mewawancarai tentang hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat dan sekolah. Di sini saya akan mewawancarai Muhammad Akafanul Habibi. Oke. Langsung saja masuk ke dalam persoalan yang pertama. Yang pertama itu ada apa saja hak dan kewajiban di lingkungan sekolah yang Anda ketahui saat ini? Kalau untuk hak dan kewajiban itu pertama-tama kewajiban yang pertama hak dulu. Hak setiap siswa itu di lingkungan sekolah itu yaitu untuk belajar. Ya. Lalu untuk hak yang selanjutnya itu mematuhi perintah guru.
atau mendengarkan nasihat guru. Terus tentang kewajiban di lingkungan sekolah tuh kita harus tentang kewajiban di lingkungan sekolah kita harus melaksanakan Sekolah. melaksanakan tentang perintah sekolah, melaksanakan tentang peraturan-peraturan sekolah gitu. Oke, kita masuk soal nomor 2. Apakah Anda pernah melanggar kewajiban di lingkungan sekolah? Jelaskan. Kalau pernah, ya jelaskan. Kalau nggak pernah ya udah. Selama saya sekolah di sini baru sekali, itu pun saya telat masuk sekolah aja. Telat aja ya, Pak. Telat aja. Soal nomor 3, bagaimana pandangan Anda terhadap orang yang melanggar kewajibannya di sekolah? Ya, mungkin ada beberapa alasan mereka bisa melanggar. Yang pertama mungkin karena mereka dari awalnya emang suka melanggar atau degil gitu. Yang kedua mungkin ada beberapa alasan yang sangat mendesak mungkin membuat mereka melakukan hal seperti itu. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, apabila teman Anda mengajak tawuran, apa yang Anda lakukan? Yang pasti saya akan melarangnya dan menasihatinya agar menjauhi perbuatan hal-hal tersebut. Berarti menolak ya, Bang ya? Menolak. Oke, yang selanjutnya, mengapa hak dan kewajiban penting dilaksanakan sebagai warga masyarakat dan sebutkan contohnya? Kita ulangi. Mengapa hak dan kewajiban penting dilaksanakan di lingkungan masyarakat? Sebutkan contohnya. Kayak contohnya gitu, Bang. Menurut saya hak dan kewajiban itu menurut saya sangat penting masyarakat, karena setiap masyarakat tuh mempunyai hak-haknya untuk melakukan sesuatu tuh dalam hidupnya, dalam atau lingkungan masyarakatnya, dan kewajiban-kewajiban yang dilakukan dalam lingkungan masyarakatnya. Contohnya seperti melakukan gotong royong dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah gitu, atau melakukan rapat-rapat tentang rapat RW atau rapat RT gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya? Yang pasti setahu saya jika suatu masyarakat tidak melakukan kewajibannya, maka masyarakat itu akan selalu malas terus ya, akan tidak bertanggung jawab lah dengan tugas-tugas dia sebagai masyarakat. Dan selanjutnya, mengapa hak dan kewajiban warga negara harus dilaksanakan secara seimbang? Karena hak dan kewajiban itu adalah suatu hal yang berbeda dan harus dilakukan secara seimbang. Yang bagian hak hak itu harus kita lakukan secara agak cuma-cuma gitu. Kan karena kita punya hak, atau kalau kewajiban berarti kita harus wajib melakukannya. Wajib ya, Bang. Oke, pertanyaan terakhir, mengapa hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya? Kenapa mereka tuh sama terus hak dan kewajiban tuh nggak bisa dipisahkan? Karena saling mengikatkan. Jika orang mempunyai kewajiban pasti dia mempunyai hak. Jika kita mempunyai hak pasti orang itu kita mempunyai kewajiban juga. Atas misalnya kita akan mempunyai suatu barang, hak kita itu memilikinya kan. Yeah. Kewajibannya kita harus merawatnya. Oke, baik. Mungkin sekian wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Wita Mahrani dari kelas Sarja dan dari kelompok 6. Saya di sini ingin mewawancari seseorang dengan tema yaitu kewajiban di lingkungan sekolah dan di masyarakat. Dan saya ini dengan siapa ya? Saya Mareno alias Gerfauzarov dari kelas Karsa. Oke, jadi saya ingin bertanya nih, apa saja sih hak dan kewajiban di lingkungan sekolah yang Anda ketahui? Jadi untuk hak dan kewajiban kita sebagai siswa di lingkungan sekolah itu sebenarnya ada banyak. Contohnya seperti hak kita itu sebagai siswa itu yang pertama tentu saja kita harus mendapat pengajaran dari guru. Lalu kita selain mendapat pengajaran kita juga harus mendapat ilmu dan mendapat nilai dari guru. Nah, kalau itu haknya. Kalau untuk kewajibannya tentu saja kita di sekolah itu yaitu untuk belajar dan mengikuti norma-norma yang ada di lingkungan sekolah. Ya mungkin. Terus apakah Anda pernah melanggar kewajiban di sekolah dan tolong jelaskan ya? Kalau untuk melanggar kewajiban di lingkungan sekolah mungkin pernah ya, mungkin di sini pada pernah semua. Contohnya kayak saya, misalnya saya pernah atribut saya kurang lengkap, lalu rambut saya pernah dirazia juga, dan
datang ke sekolah itu mungkin agak telat, itu juga melanggar norma di lingkungan sekolah. Terus tuh di pertanyaan ketiga, bagaimana pandangan Anda terhadap orang yang melanggar kewajiban di sekolah? Pandangan saya untuk orang yang melanggar kewajiban di lingkungan sekolah yang mungkin itu sebenarnya tidak boleh ya, karena salah satu kewajiban kita kan tadi seperti yang saya sebutkan tadi kan, yaitu untuk mengikuti norma dan peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Jadi jika kewajiban itu tidak dilaksanakan mungkin akan mengganggu aktivitas-aktivitas lainnya. Oke, terus pertanyaan yang keempat, apabila teman Anda mengajak tawuran, apa yang akan Anda lakukan? Jika teman saya mengajak tawuran ya, sebenarnya tawuran ini mungkin bisa dibilang melanggar norma-norma di lingkungan masyarakat. Jadi tentu saja saya akan menolak karena tawuran akan merugikan kita juga, seperti merusak fasilitas, mengganggu aktivitas. Itu juga mungkin kerugian yang didapat dari tawuran, dan tidak ada untungnya juga kita jika ngikut kayak orang-orang yang mau tawuran gitu. Oke. Pertanyaan kelima, mengapa hak dan kewajiban penting dilaksanakan sebagai warga masyarakat, dan sebutkan contohnya. Jadi hak dan kewajiban itu penting karena hak itu juga memberikan perlindungan dan kebebasan individu, dan kewajiban ini juga mengarahkan perilaku individu agar mendukung kesejahteraan manusia. Jadi bisa dibilang antara hak dan kewajiban ini saling bergantung antara satu sama lain. Pertanyaan keenam, apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya? Jika masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya, mungkin akan menyebabkan ketidakteraturan dan kekacauan. Contohnya jika individu tidak mematuhi hukum dan peraturan, tentu saja kan ketertiban umum akan terganggu dan kekacauan akan meningkat. Tentu saja muncul juga ketidakadilan di masyarakat. Pertanyaan ke-7, mengapa hak dan kewajiban warga negara harus dilaksanakan secara seimbang? Jadi keseimbangan antara hak dan kewajiban itu untuk memastikan agar semua individu mendapat perlakuan yang adil. Nah, ketika setiap orang menjalankan kewajibannya, hak-hak orang lain dapat terlindungi dan dihormati. Jadi bisa dibilang, seperti yang saya bilang tadi, hak dan kewajiban itu saling terhubung antara satu sama lain. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya. Mengapa hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain? Hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan karena bisa dibilang hak dan kewajiban ini merupakan interaksi timbal balik. Seperti hak individu biasanya melibatkan kewajiban orang lain untuk menghormati hak tersebut. Kita ambil contoh, misalnya hak atas kebebasan berpendapat. Kan hak atas kebebasan berpendapat ini membutuhkan kewajiban orang lain untuk tidak menghalangi pendapat orang tersebut. Jadi mungkin itu saja jawabannya. Oke. Kayaknya mungkin ini kami minta maaf dulu karena udah mengganggu waktunya. Dan kami terima kasih ya kepada Moreno. Iya, sama-sama. Sekian dari wawancara kami, terima kasih. Saya Nadira Zaurabani dari kelompok 6 akan mewawancari dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Karisa Nur Adeta dari fase E Wiyarta. Saya izin mempertanyakan soal hak dan kewajiban di sekolah dan di masyarakat, boleh? Oke, yang pertama, pertanyaannya adalah apa saja hak dan kewajiban di lingkungan sekolah yang Anda ketahui? Pertama, kalau untuk kewajiban sebagai siswa kita wajib untuk mengikuti segala pembelajaran yang ada dengan baik. Kita juga harus menaati segala peraturan yang ada. Kita juga harus menjaga sopan santun, menghargai setiap warga sekolah, dan kita juga harus menjaga nama baik diri sendiri, sekolah, dan nama baik keluarga. Sedangkan kalau untuk hak kita juga berhak untuk mendapat pengajaran yang baik dari guru. Kita juga berhak untuk menerima sikap menghormati dari orang lain kepada kita, dan kita juga berhak untuk mendapatkan fasilitas yang layak. Pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah Anda pernah melanggar kewajiban di lingkungan sekolah? Boleh jelasin? Jujur saja pernah. Contohnya tadi kewajiban di lingkungan sekolah kita harus menaati peraturan. Contoh peraturannya memakai atribut dengan lengkap. Saya pernah beberapa kali tidak memakai atribut dengan lengkap dan sudah melanggar peraturan sekolah.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Anda terhadap orang yang melanggar kewajibannya di sekolah? Menurut saya mungkin orang itu memiliki alasannya sendiri. Mungkin dia sedang lupa, karena lupa adalah sifat yang wajar ya. Atau jika dia melanggarnya dengan sengaja, pandangan saya adalah orang itu harus berubah. Karena di sini sekolah merupakan tempat ada peraturan. Kita sebagai orang yang menerima tempat di sini, kita harus mengikuti peraturan yang ada di sini. Jadi menurut saya seperti itu. Mereka harus mulai merubah diri mereka jadi lebih baik. Pertanyaan selanjutnya, apabila teman Anda mengajak tawuran, apa yang akan Anda lakukan? Apabila teman saya mengajak tawuran, jujur saya akan menolaknya. Karena apapun itu yang berawal dari tawuran itu tidak pernah berakhir dengan hal yang baik. Meskipun hal tersebut sesuai dengan tujuan kita, tapi pasti tentu saja ada korban, ada yang luka-luka. Jadi saya akan menolaknya. Pertanyaan selanjutnya, itu mengapa hak dan kewajiban penting dilaksanakan sebagai warga masyarakat? Boleh sebutin juga sekalian contohnya. Apa saja? Mengapa kita tentu saja agar lingkungan kita lebih aman dan lingkungan kita semuanya baik, tidak ada masalah yang bisa merugikan sesama. Contoh kewajibannya ya kita melaksanakan gotong royong bersama-sama, dan kita berhak, itu juga termasuk dari hak kita, yaitu kita sebagai warga kita berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, tempat tinggal yang bersih, karena lingkungan ini kan milik kita semua. Jadi kita berkewajiban untuk menjaganya bersama-sama, dan juga kita berkewajiban untuk menjaga lingkungan kita, menjaga negara kita, seperti kita berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan. Nah, itu juga termasuk dari hak kita. Hak kita adalah kita sebagai warga, kita berhak untuk dilindungi. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya? Jika mereka tidak melaksanakan kewajibannya, tentu saja mereka tidak akan mendapatkan hak yang patut mereka terima. Selanjutnya juga lingkungan cenderung akan lebih bahaya dan banyak masalah di mana-mana, karena nggak ada yang melakukan kewajiban mereka yang masing-masing tadi. Jadi lingkungan bakal lebih kacau. Baik. Pertanyaan selanjutnya, mengapa hak dan kewajiban warga negara harus dilaksanakan secara seimbang? Mengapa harus dilakukan secara seimbang? Agar tidak terjadi yang namanya kesenjangan sosial, dimana kalau kesenjangan sosial itu orang lebih ingin mendapatkan haknya, sedangkan mereka kewajibannya nggak ada yang mereka lakuin. Tentu saja bakal ada pihak lain yang nggak terima, akan jadi pro kontra. Nah, itu akan menyebabkan kesenjangan sosial di antara para masyarakat, adanya kelompok-kelompok baru yang saling bertabrakan, dan itu bisa berakhir pada perpecahan, dan juga mungkin lebih parah lagi ada juga korban jiwa. Oke, pertanyaan terakhir nih, mengapa hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan antara satu sama yang lain? Mengapa mereka tidak dapat dipisahkan? Karena untuk mendapatkan hak tentu saja kita harus melakukan kewajiban. Nah, jika kita tidak melakukan kewajiban kita, hak kita tidak akan terpenuhi. Jadi kita tidak akan bisa bertahan hidup. Kita tidak bisa mendapatkan yang kita mau, dan mungkin kita tidak bisa mendapatkan apa-apa sama sekali. Dan juga semuanya tidak akan berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih waktunya ya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Elvina Kasta Ramadhani dari kelompok 6, ingin wawancarai dengan siapa? Nama saya Antariksa Khalifas Warnoga. Nah, saya mau nanya nih, apa sih hak dan kewajiban di lingkungan sekolah yang kamu ketahui? Kalau misalnya hak di sekolah itu, haknya kita mendapatkan fasilitas yang bisa kita pakai. Contohnya seperti kayak belajar mendapatkan pembelajaran. Nah, kalau kewajibannya itu kita harus menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, seperti jangan ngerusak, dan juga harus masuk tepat waktu pada jam pelajaran. Nah, kemudian apakah Antariksa ini pernah melanggar kewajiban yang ada di sekolah? Oh, kalau dibilang sih ya saya pernah. Nah, contohnya itu seperti tidur di kelas, terlambat, dan bahkan sampai pernah merusak barang fasilitas sekolah. Seperti kursi dulu asal pernah rusak. Terus bagaimana nih pandangan Antariksa terhadap orang yang melanggar kewajiban sekolah? Nah, menurut saya nih ya, pandangan orang yang melanggar kewajiban di sekolah itu ya pertama simple,
jika Anda melanggar kewajiban di sekolah, maka Anda harus bersiap-siap mendapatkan sanksi. Dan jika Anda tidak mau mendapatkan sanksi, ya simpel, nggak usah sekolah. Kemudian apabila teman antariksa ini mengajak tawuran, nah apa yang Anda lakukan gitu? Nah, baiklah. Pertama, saya bakal tolak dengan mentah-mentah untuk dengan tawuran. Nah, jika mereka memaksa saya buat tawuran atau ngajak saya buat tawuran, nah saya bakal memberitahu kepada guru atau pihak sekolah yang setempat untuk memberitahu kalau mereka misalnya pengen tawuran, biar nanti pihak sekolah yang menindaklanjutinya. Gitu. Terus menurut antariksa, mengapa hak dan kewajiban itu penting dilaksanakan sebagai masyarakat, dan sebutkan contohnya. Nah, mengapa hak dan kewajiban itu penting? Nah, secara gampangnya, kalau misalnya kita harus melakukan itu secara seimbang. Nah, kalau kita udah melakukan kewajiban, maka kita harus mendapatkan hak. Jika kita ingin hak, kita harus melakukan kewajiban. Nah, kita nggak bisa memiliki terus kita nggak bisa mendapatkan satu aja. Jadi kita harus seimbang gitu. Nah, contohnya itu seperti kalau misalnya kewajiban kita itu ya, kalau di masyarakat itu apa ya? Kewajibannya itu kayak mengikuti acara-acara gitu. Nah, haknya itu ya kita mendapatkan fasilitas acara yang mereka sajikan gitu ya. Nah, terus Tante nih, apa yang terjadi jika masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya? Nah, menurut saya nih ya, kalau misalnya masyarakat tidak melakukan kewajibannya, nah akan terjadi pertikaian dan perpecahan antara warga dan juga pihak-pihak di warga seperti RT RW. Nah, itu bakal menjadi sebuah pertikaian dan juga akan menjadi sebuah konflik yang tidak mungkin dihindari. Baik, terus mengapa hak dan kewajiban warga negara harus dilaksanakan secara seimbang? Oke, baiklah. Hak dan kewajiban secara seimbang itu ya. Mungkin karena seperti yang saya jelaskan tadi, jika ada ini harus dilakukan secara seimbang dengan cara, contoh kalau udah melakukan kewajiban kita seperti membela tanah air, nah kita harus dapatkan haknya. Haknya itu apa ya? Tinggal di Indonesia secara seimbang. Dan nanti kalau misalnya nggak seimbang, nanti akan terjadi sama yang di masyarakat, huru-hara dan juga konflik yang tidak bisa tidak dapat itulah. Dan pertanyaan terakhir, mengapa hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain? Kalau misalnya hak dan kewajiban itu dia seimbang. Nah, jika Anda melakukan hak, Anda mendapatkan kewajiban. Jika Anda melakukan kewajiban, Anda mendapatkan hak. Dan jika Anda menginginkan hak, Anda harus melakukan kewajiban. Itu aslinya udah dari sananya. Jadi udah harus seimbang. Nggak bisa dicurangin sistemnya. Jadi ya kalau nggak bisa dipisahkan ya karena itu udah seimbang. Terima kasih antariksa, maaf udah ganggu waktunya. Ya, maaf juga. Terima kasih. Sama-sama.